kami tinggal di Manado. Setelah itu saya dan ibu saya ke Jakarta. Nah, jadi sampai begitu dulu. Karena masih banyak cerita. Di Manado, kemudian nanti di Jakarta. Kemudian ada masa-masa ketika Pendeta Jimmy ini hampir-hampir menjadi bukan pendeta tapi atlet, atlet tinju, pemain sepak bola, juga pernah juga berlayar, menjadi semacam apa ini penyeludup dari Sangir ke Filipina. Jadi banyak cerita-cerita menarik. Jadi itu nanti pada kesempatan yang berikutnya. Nah, kita tiba pada bagian akhir yaitu Opa akan mau share firman Tuhan. Jadi di sini Opa sudah siapkan ada Alkitab. Mana yang mau pegang Alkitab ini buat Opa supaya tinggal mau dibacakan, buka Alkitabnya, kemudian nanti Opa akan bacakan ayat-ayat Alkitab yang sudah disiapkan dengan renungan. Tentang apa ini renungan ini? Tentang kehausan jiwa manusia terhadap sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi ini renungan ini adalah refleksi dari Opa dengan kondisi gagal ginjal ini. Asupan air ke dalam tubuh itu harus ditakar karena kalau terlalu berlebihan akan terjadi pembengkakan dan juga bisa menyebabkan sulit untuk bernafas, dan ini akan membuat masalah buat Opa, termasuk terus beredar di tubuh. Jadi karena dibatasi air, maka kerinduan yang paling besar dari orang yang cuci darah adalah selalu mau. Dan bagaimana orang yang cuci darah itu merindukan air, kita tidak bisa mengatakan itu karena tidak pernah mengalami. Jadi nanti kita akan ikuti penjelasan dan sekaligus renungan dari Opa mengenai kerinduan, dahaga akan sesuatu. Tentunya hal rohani, ada hal yang menjadi kekurangan kita, dahaga yang sangat luar biasa yang nanti akan dikaitkan dengan firman Tuhan. Oke, jadi sudah bisa mulai untuk renungan. Oke, silakan. Bagi Anda yang di rumah, Anda bisa membuka Mazmur Fatsal 42. Mazmur Fatsal 42 ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saya lebih menyukai salinan yang dibuat oleh para reformator di dalam buku yang kemudian setelah Perang Dunia Kedua digunakan oleh kaum Protestan, buku nyanyi yang berjudul Mazmur dan Tahlil. Di dalam buku Mazmur dan Tahlil, reformator Martin Luther menerjemahkan ayat-ayat ini sebagai berikut. Seakan rusa berdahaga, berteriak amat keras, cari tasik dan telaga atau sungai yang deras. Demikianlah ku seru kepadamu Tuhanku, karena rindulah jiwaku akan Dikau, ya Allahku. Sebagai seorang pasien gagal ginjal, takaran itu harus sangat berhati-hati bila memasukkan air ke dalam tubuh. Akibatnya siang dan malam saya selalu haus karena saya harus minum sesedikit mungkin, sedangkan tubuh saya memerlukan air dalam jumlah yang besar. Tetapi karena ginjal gagal, maka air yang dimasukkan harus dibatasi
karena tidak dapat lagi dikeluarkan dalam bentuk urin seperti orang yang normal. Jadi bagi orang yang gagal ginjal, kecondongannya adalah selalu haus dan setiap hari haus. Dalam kasus saya juga mengerti, bahkan sampai saya menutup mata, saya akan tetap haus. Manusia di bumi ini memiliki banyak kerinduan di dalam hidupnya. Jiwa mereka haus akan satu kehidupan yang lebih baik. Jiwa mereka haus merindukan untuk kepastian masa depan. Jiwa mereka haus akan pengampunan dari rasa bersalah oleh sebab dosa di waktu yang lalu. Jiwa manusia sekarang merindukan, haus untuk sebuah rasa damai di dalam hati mereka. Jiwa manusia sekarang penuh dengan ketakutan dan haus untuk kepastian. Pada saat seperti sekarang, manusia tidak tahu kapan COVID akan berakhir. Mereka sangat ketakutan dan mereka mencari di mana saja agar supaya jiwa mereka dapat diselamatkan dari musibah yang sangat hebat ini. Manusia memiliki banyak kerinduan di dalam jiwanya. Tetapi seperti Mazmur katakan, kerinduan itu terjawab apabila jiwa kita dengan Tuhan. Pada waktu kita diciptakan menurut catatan buku Kejadian, kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Dan kita diciptakan untuk sebuah hubungan dengan Khalik. Selama jiwa kita tidak menemukan hubungan ini dengan Khalik, selama jiwa manusia tidak menemukan hubungannya yang pasti dengan Khalik penciptanya, dia akan selalu haus, dia akan selalu rindu mencari sebuah kehidupan yang lebih baik. Ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab kehausan ini. Ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi menjanjikan kedamaian, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan satu hidup yang penuh kepastian. Tetapi semua ini bagaikan mimpi yang indah. Di malam hari ketika kita tidur, kita bermimpi tentang sebuah sumur yang airnya begitu penuh, melimpah keluar. Dan ketika kita menciduknya, kita meminum air yang dingin, menyegarkan, dan haus kita lenyap dipuaskan oleh air ini. Namun setelah kita sadar dari mimpi ini, kita seakan-akan masih berdiri di tepi sumur yang tak berair. Dengan timba pecah di tangan, jiwa kita haus akan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan kita berseru, di mana saya boleh mendapatkan air yang menyegarkan? Tuhan menjawabnya di dalam buku Yohanes pasal 14 ayat 14. Kalau kita baca seluruh pasal ini, maka kita akan melihat sebuah narasi di antara Yesus dengan wanita yang datang ke sumur Yakub. Perikop dari pasal ini berbunyi percakapan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini merindukan hidup yang penuh kebahagiaan. Dia merindukan kepastian, tetapi dia mencarinya di tempat yang salah. Dia menggunakan jalur seks untuk mendapatkan kepuasan. Dia mengumpulkan laki-laki di dalam rumahnya. Dia punya 5 orang yang bergantian, katanya sebagai suami.
tetapi mereka tidak kawin resmi. Kata lain, mereka kumpul kebo, samanleven, dan perempuan ini tahu dia melakukan dosa yang sangat keji. Orang-orang di Samaria juga menganggap dia wanita yang kotor, menjijikan, sehingga dia harus tinggal di ujung kampung. Setiap kali dia masuk kampung, melewati kampung, pergi ke sumur Yakub, mengambil air di siang hari, dia masih mendengar wanita-wanita membanting pintu rumah sambil meludah dan berkata, "Awas, ada anjing yang lewat." Hatinya hancur. Dia tidak tahu mau cari kepastian di mana. Sampai dia bertemu dengan Yesus. Dan itulah narasi yang kita dapati dalam pasal 4 dari buku Yohanes. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini katakan, "Engkau adalah orang Yahudi, tidak sebangsa dengan saya. Engkau tidak punya timba menimba air ini. Apakah pantas engkau sebagai orang Yahudi meminta air dari perempuan Samaria?" Lalu Yesus menjawab, "Saya memiliki air yang dapat membuat dahagamu itu dipuaskan." Wanita ini menjawab, "Apakah engkau lebih besar dari Yakub nenek moyang kami yang telah menggali sumur ini? Airnya jernih, sejuk, dan orang yang meminumnya akan merasa hausnya lenyap, dahaganya dipuaskan. Apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kami, Yakub yang menggali sumur ini?" Kemudian Yesus menjawab, "Hai perempuan, air yang akan kuberikan kepadamu itu akan berpancar-pancar di dalam hatimu sampai kepada kehidupan yang kekal. Air yang kuberikan kepadamu akan membasuh dosamu dan membawa satu kehidupan yang baru. Air yang kuberikan kepadamu akan membasuh ketakutanmu dan engkau boleh mendapatkan kedamaian. Air itu akan mengalir membasuh kekecewaanmu dan akan mengalirkan ke dalam hatimu satu kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Engkau mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Engkau mencari kehidupan yang berarti dengan cara yang salah. Terima air ini, maka engkau tidak akan pernah haus lagi." Menurut para dokter yang merawat saya dan teman-teman saya, mereka katakan saya memiliki umur hidup yang pendek. Saya akan cepat meninggal dunia. Itu menurut kata mereka. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan, dalam keadaan saya seperti ini, saya boleh menikmati umur yang panjang. Saat ini saya memasuki tahun ke-75 dari umur hidup saya pada bulan Desember. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya gagal ginjal dan cuci darah selama 14 tahun lamanya. Kemudian paru-paru saya bocor karena pneumonia. Jantung saya tersumbat dan harus dioperasi bypass agar saya boleh tetap hidup. Otak saya dimasuki virus sehingga saya tidak sadarkan diri untuk seminggu lamanya. Akhirnya, sebelum segala sesuatu terlambat, Pendeta Jerry anak saya mencari pendeta rumah sakit atau chaplain. Kemudian mereka mengurapi saya dengan minyak sebagai cara terakhir
menyerahkan saya kepada Tuhan, karena dokter sendiri pun mengatakan saya akan mati dan saya akan tidak sadar dari koma saya. Tetapi syukur kepada Tuhan, sampai hari ini saya masih hidup. Air hidup yang saya terima ketika saya masih sangat muda, masih berada di SMP waktu itu. Saya menerima Yesus, saya menerima air hidup itu di hati saya. Air hidup inilah yang telah memberi saya kekuatan untuk tetap bertahan di masa-masa yang sulit. Saya telah melewati lembah bayang-bayang kematian. Keluar dari dunia orang mati, kembali lagi ke dunia orang hidup. Oleh sebab Tuhan besertaku. Air hidup itu memberikan saya kepuasan hidup. Saya tidak merindukan yang lain sekarang ini. Saya merindukan Tuhan saya apabila Dia datang. Seperti pemazmur, jiwaku rindu akan Dikau ya Allahku. Kapan mataku melihat Engkau? Aku sangat merindukan Tuhan. Dan aku tidak memiliki lagi kerinduan yang lain. Sekarang saya sudah lumpuh. Tidak bisa lagi berjalan. Segala sesuatu harus dibantu. Untuk dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, saya harus menggunakan kursi roda. Dan seorang perawat yang bernama Immanuel melakukan segala sesuatu untuk saya. Memandikan saya, bahkan menyuapi makanan saya. Bagi orang yang tidak memiliki air hidup ini, mereka merasa apalah artinya hidup seperti itu. Tetapi bagi saya yang telah menerima air hidup itu, menerima Yesus di hati saya merasa dalam keadaan seperti ini, hidup ini masih sangat berharga dijalani walaupun dalam keadaan seperti ini. Air itu memberi nilai. Air itu memberi saya persepsi yang berbeda. Dan saya melihat kehidupan ini walaupun dipenuhi dengan penderitaan, kalau itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, hidup ini sesungguhnya memiliki arti. Ada sebuah lagu yang berjudul Let It Be, Let It Be, Let It Be. Doa saya sekarang tidak lagi meminta kesembuhan dari gagal ginjal saya. Saya telah mencoba bermacam-macam herbal, tapi itu tidak menolong saya. Akhirnya saya berhenti berdoa minta kesembuhan. Doa saya sekarang adalah, jikalau saya dapat memuliakan Tuhan dengan penderitaan saya, let it be, let it be, let it be. Biarlah itu demikian. Biarlah itu demikian. Di salib itu kemuliaan. Di dalam penderitaan itulah kemuliaan. Dan terpujilah Tuhan. Oleh sebab dalam penderitaan ini, saya merasa satu kebahagiaan yang besar. Air itu memberi saya dorongan untuk merasa kebahagiaan yang melebihi dari apa yang dunia bisa berikan. Saya tidak pernah kecewa dengan keadaan diri saya. Dan saya berdoa dalam keadaan seperti ini, hidup saya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi orang lain. Terima air itu sekarang ini. Jangan pernah menolak tawaran Yesus. Terima Dia di hatimu. Dia adalah jawaban dari kerinduan segala orang dalam segala zaman. Dan Dia akan memberi jawaban memuaskan kehausanmu dalam bentuk apa saja. Karena hanya Dialah yang dapat melakukan itu. Tuhan menolong kita semua untuk dapat menemukan kehidupan yang lebih baik di dalam Yesus Kristus.
Amin. Puji Tuhan. Untuk kesaksian bagaimana pergumulan seorang pasien cuci darah yang selalu merasa kehausan, bahkan lidah itu menempel di langit-langit karena kering dan haus. Tetapi kepuasan yang sesungguhnya hanya ada pada Yesus Kristus, air hidup. Kiranya kita semua boleh datang kepadanya, menerima air hidup, agar hidup kita juga membual, mengalir dari dalam kehidupan kita, air hidup Yesus Kristus. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, motivasi yang baik bagi kita semua. Terima kasih.